Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus di channel saya Wista Wardana. Nah, hari ini saya kembali review laptop baru lagi dari Asus, yaitu Asus E410MA BV414 fps yang menggunakan prosesor Intel Celeron N4020, dan ini adalah salah satu laptop mainstream yang dimiliki oleh Asus. Bagaimana reviewnya? Simak video ini selengkapnya. Asus mengemas laptop ini secara unik. Meski bahannya standar laptop mainstream pada umumnya, namun desain laptop ini terasa fresh dengan bagian cover dihiasi dengan beberapa simbol-simbol dan logo Asus tetap berada di tengah-tengahnya. Permukaan cover juga terasa licin seperti berbahan aluminium, meski faktanya laptop ini full berbahan plastik ABS. Dimensi laptop ini berada di angka 32,5 cm dikali 21,7 cm dengan ketebalan 1,84 cm. Sedangkan untuk berat laptop ini hanya 1,3 kg yang memang tergolong sangat ringan untuk laptop 14 inch. Salah satu keunggulan laptop ini adalah di bagian layarnya, karena laptop ini menggunakan layar 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080p dengan refresh rate 60Hz yang menggunakan panel IPS. Sedangkan tingkat kecerahannya 250 nits, akurasi warnanya masih standar yaitu 45% anti-SG dan sudah anti glare sehingga mampu mengurangi pantulan cahaya ketika digunakan di luar ruangan. Bezel layarnya cukup tipis khususnya di bagian kiri dan kanan, sedangkan di bagian bawah dan atas masih cukup tebal dengan bagian bawah ada logo Asus, dan sedangkan di bagian atas sangat wajar karena masih dilengkapi dengan kamera yang ukuran kamera standar yaitu 0,3 megapiksel 640x480 pixel 30 fps dengan kameranya bisa dinonaktifkan menggunakan tombol F10. Laptop ini menggunakan dual down variant speaker yang kualitas suaranya standar bagi saya. Hal baik lainnya adalah laptop ini sudah dibekali dengan SSD NVMe PCIe yang kapasitasnya terbilang cukup besar untuk kelas laptop mainstream, yaitu 512 GB. Dengan kristal DiskMark 7, kecepatan read-nya berada di angka 1797 MB/s dengan write-nya berada di 1190 MB/s. Ya, memang cukuplah untuk laptop di kelas harga segini. Keyboard laptop ini standar yang mana tidak dilengkapi dengan backlit sehingga tidak nyaman digunakan di kondisi minim cahaya. Tombol power juga masih menyatu dengan keyboard yang tentunya akan sulit bagi beberapa orang yang tidak terbiasa menggunakan keyboard seperti ini. Hal unik yang ada di keyboard ini adalah adanya bold kuning di tombol enter sehingga mempermudah user melihat tombol enter ketika menggunakan keyboard ini. Hal baik yang jadi nilai tambah dan tentunya tidak banyak terdapat di laptop mainstream adalah touchpad yang sudah dilengkapi dengan Asus Numeric Pad yang bisa dihidupkan maupun dimatikan dengan menekan tombol touchpad bagian kanan atas selama beberapa detik. Ini tentunya mempermudah user yang sering mengolah angka. Touchpad sudah mendukung multitouch gesture hingga 4 jari dan masih bisa digunakan secara lancar ketika Asus Numeric Pad diaktifkan. Yang absen di bagian I/O portnya hanya Kensington lock saja. Selebihnya di sebelah kiri ada DC in, port HDMI, USB Type A 3.2, USB Type C 3.2 dan audio jack combo 3,5 mm. Sebelah kanan ada USB Type A 2.0, micro SD card reader dan lampu indikator laptop. Baterai yang disematkan di laptop ini memiliki ukuran 42 Wh. Laptop ini juga memberikan opsi upgrade di bagian penyimpanan, di mana pada paket penjualan diberikan kelengkapan untuk pemasangan SSD SATA 2,5 inci. Laptop kelas mainstream tentunya dilengkapi dengan prosesor kelas mainstream juga, yaitu Intel Celeron N4020 2-core 2-thread dengan TDP defaultnya berada di 6 watt, fabrikasi 14 mm dengan base clock berada di 1,1 GHz
dan bus clocknya berada di angka 2,8 GHz. Tidak jauh berbeda dengan kelas prosesornya, di mana di sini juga hanya menggunakan VGA integrated saja, yaitu Intel UHD Graphics 600 dengan 12 eksekusi unit yang tentunya tidak bisa diharapkan untuk bermain game. RAM laptop ini hanya 4 GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz dengan konfigurasi single channel saja. Sayangnya tidak ada opsi update ke dual channel, jadi performanya pun tentu tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Jika berbicara performa laptop mainstream seperti laptop ini, tentunya dengan Intel Celeron N4020 2 core 2 thread, RAM 4 GB 2400 MHz single channel dan VGA integrated Intel UHD Graphics 600 yang memiliki 12 eksekusi unit, sehingga menghasilkan performa yang tidak banyak bisa kita harapkan. Dengan pengujian sintetis menggunakan Cinebench R15 dengan mode batch performance dan laptop dalam keadaan di charge menghasilkan skor single core yang hanya menyentuh angka 43 CB dan multi core-nya hanya berada di angka 68 CB. Meski performanya tergolong performa terendah yang pernah saya lihat, namun setidaknya laptop ini tentu masih mumpuni untuk digunakan sekedar mengetik, presentasi maupun mengolah angka di Microsoft Excel. Karena memang dari peruntukan laptop ini untuk pekerjaan ringan standar anak sekolahan yang memang tidak menuntut performa tinggi seperti layaknya laptop gaming ataupun laptop content creator profesional. Jika kita simpulkan terkait laptop ini, bisa kita lihat bahwa dari harga yang ditawarkan memang performa laptop ini tergolong rendah. Namun jika usernya adalah anak sekolahan atau yang hanya bekerja menggunakan Office, maka ini adalah laptop yang cukup tepat. Apalagi jika user memiliki hobi menonton film di laptop ini, maka ini adalah salah satu pilihan yang sangat tepat sekali karena sudah dibekali layar 14 in dengan panel IPS yang memiliki kontras warna yang lebih baik daripada layar berpanel TN yang pada umumnya berada di laptop kelas mainstream. Touchpadnya yang dilengkapi dengan Asus Numeric Pad juga menjadi nilai tambah di kelas harga segini, karena tidak banyak laptop yang memberikan fitur serupa di kelas harganya. Garansi 2 tahun yang disematkan di laptop ini tentunya akan menambah tingkat keamanan dan kenyamanan user ketika memilih laptop ini sebagai daily drivernya. Namun di harga segini, apabila para user membutuhkan performa lebih dan jika saya dihadapkan dengan pilihan lain, mungkin saya bisa saja lebih memilih untuk mencari laptop dengan prosesor 2 core 4 thread yang ada di harga yang serupa, ataupun bila perlu mungkin saya harus menambah lagi beberapa ratus ribu saja untuk mendapatkan prosesor kelas Core i3 yang memang setidaknya performanya bisa 2 kali tentunya, atau enggak malah sampai 8 kali lebih kenceng daripada laptop ini. Karena kalau saya pikir jika seandainya kita bisa mencari prosesor Intel Core i3 generasi 10 ataupun 11, performanya bisa lebih 5 kali lebih cepat daripada prosesor yang ditawarkan di laptop ini. Mungkin sekian saja review saya, Mr. Agus dari channel Wisata Warna terkait salah satu laptop Asus kelas mainstream ini. Jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian tentang laptop ini di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya lainnya dan bye.